Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vici Rona Alhani dengan NIM 2484110082. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sedang hangat diperbincangkan di ruang publik digital kita. Judul yang saya angkat adalah ketika media sosial menjadi pengadilan, fenomena cancel culture dalam perspektif komunikasi antar budaya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam latar belakang budaya. Namun di era digital ini, perbedaan nilai seringkali memicu konflik yang berujung pada penghakiman massal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita bahas bersama. Seiring perkembangan teknologi informasi, fenomena cancel culture telah banyak bermunculan di berbagai dunia dan berbagai platform media sosial. Merujuk pada definisi dalam penelitian, cancel culture diartikan sebagai fenomena atau praktik penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan di depan umum untuk orang atau bahkan kelompok tertentu karena pandangan atau tindakan mereka yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial atau moral. Di Indonesia, Altamira dan Movementi menyebutkan bahwa fenomena ini berkembang sebagai bagian dari budaya partisipatif digital. Namun sayangnya, kontrol sosial ini berlangsung tanpa prosedur baku, sehingga rentan terhadap bias, misinformasi, dan penghakiman prematur. Contoh, kasus nyata bisa kita lihat pada kasus yang menimpa public figure seperti Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani, atau bahkan fenomena boikot terhadap produk tertentu. Dalam perspektif komunikasi antar budaya, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan dua konsep utama. Yang pertama, konsep etnosentrisme. Menurut pendekatan komunikasi, etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menilai budaya orang lain berdasarkan standar dan nilai budayanya sendiri. Dalam konteks cancel culture, kita sering melihat kelompok tertentu merasa bahwa nilai atau norma yang mereka pegang adalah yang paling benar. Akibatnya, setiap perbedaan pandangan dianggap sebagai kesalahan yang harus dihukum. Hal ini sesuai dengan temuan Fauzi Nur Rahim yang menyebutkan bahwa kemarahan moral atau moral outrage seringkali dipicu oleh perasaan bahwa identitas kelompoknya telah dilanggar. Kedua, mentalitas kerumunan atau mob mentality dan deindividuasi seperti yang dijelaskan dalam penelitian Mardesan dan Mardesti. Penyebab utama cancel culture adalah adanya sifat ikut-ikutan atau mob mentality. Dalam situasi viral, individu cenderung mengikuti opini mayoritas untuk menghindari pengucilan sosial. Ditambah lagi dengan faktor anonimitas di dunia maya, identitas pribadi melebur dalam identitas kelompok, sehingga tanggung jawab pribadi menjadi berkurang. Inilah yang membuat komentar di media sosial seringkali lebih ekstrim dibandingkan dengan tatap muka. Menurut pandangan saya, meskipun cancel culture berpotensi sebagai mekanisme koreksi sosial, penerapannya di Indonesia saat ini seringkali melampaui batas, tanpa disertai etika komunikasi dan literasi digital yang memadai. Praktik ini beresiko bergeser menjadi penghukuman kolektif yang prematur. Dampaknya tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, seperti kecemasan, stres, hingga depresi. Seringkali pembuat keputusan dalam pengadilan maya ini tidak memiliki informasi yang lengkap atau valid, namun sudah terburu-buru menjatuhkan vonis. Padahal esensi dari komunikasi antar budaya yang baik adalah bagaimana kita bisa saling memahami perbedaan, bukan saling menghakimi. Sebagai kesimpulan, cancel culture di era digital adalah cerminan dari benturan nilai budaya di masyarakat multikultural yang dimediasi oleh teknologi. Fenomena ini didorong oleh sikap etnosentrisme dan mentalitas kerumunan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan juga tanggung jawab moral. Penguatan literasi digital dan kesadaran etika komunikasi menjadi langkah penting agar media sosial tidak semata berfungsi sebagai pengadilan massa, melainkan ruang diskursus yang adil dan berkeadaban. Demikian opini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.